Halo teman-teman semuanya, jadi inilah anggota kelompok kami yang berasal dari Kabupaten Klaten. Ada Hendra Tama Salim Abdullah, Amelia Suryono, Nadia Fathia Kusumastuti, Salsabila Eva Zarifah, dan Silvindur Rahmawati. Kami akan memperkenalkan seputar budaya, makanan yang berasal dari Kabupaten Klaten. Mohon disimak ya semuanya. Ini dia kota kami tercinta, yaitu Kabupaten Klaten. Kami memiliki jargon, yaitu Klaten bersinar, yang berarti bersih, sehat, indah, nyaman, aman, rapi. Kemudian ada asal-usul nama Klaten nih teman-teman. Ada dua versi. Yang pertama, nama Klaten berasal dari kata kelati, atau yang artinya buah bibir. Kemudian ada perubahan nama dari Kelati menjadi Klaten. Makna ini dihubungkan dengan anggapan bahwa wilayah Klaten sejak dulu itu sudah subur dan jadi perbincangan banyak orang, sehingga namanya dihubungkan dengan buah bibir atau bahan omongan orang. Nah, ada versi yang kedua nih teman-teman, yaitu Klaten berasal dari kata melati, kemudian menjadi melati, pelati, dan akhirnya menjadi Klaten. Kata melati ini berasal dari cerita rakyat versi Kiai Melati menurut cerita dahulu. Sekitar 561 tahun yang lalu, ada seorang tokoh bernama Kiai Melati bersama istrinya, Nyai Melati, yang datang ke wilayah hutan belantara, dan mereka itu membuka lahan dan menanam pohon melati di sawah milik Raden Ayu Mangunkusumo dan di tanah milik warga sekitar. Tempat tersebut disebut Sekolekan, dan lama-kelamaan berubah menjadi Sekalekan, lalu berkembang dan akhirnya dikenal menjadi Klaten. Kemudian ada letak geografis Klaten. Intinya, Klaten itu berada di tengah-tengah antara Jogja dan Solo. Biasanya orang-orang hanya tahu Jogja ataupun Solo, padahal di tengah-tengah antara Jogja dan Solo itu ada Klaten. Untuk materi selengkapnya atau letak geografis selengkapnya itu bisa dibaca di PPT yang ditampilkan ya teman-teman. Dijuluki kota seribu mata air. Kalian tahu gak sih kenapa Klaten itu dijuluki sebagai kota dengan seribu mata air? Yaps, bener banget nih Bes. Karena Klaten sendiri punya banyak banget umbul dan juga mata air yang tersebar di berbagai titik di kota Klaten. Seperti Umbul Ponggok, Umbul Berintik, Umbul Manten, Umbul Cokro, Umbul Sigidang, Umbul Pelem, Umbul Brondong, dan juga Umbul Jolotundo. Yuk kita kenal lebih dekat tentang Umbul Ponggok. Umbul Ponggok adalah kolam yang memiliki pasir, karang, dan berbagai jenis ikan serta air yang sangat-sangat jernih. Disclaimer, airnya air tawar ya Besti. Umbul ini terletak di Selain dijuluki sebagai kota seribu mata air, Klaten juga dijuluki sebagai kota dengan seribu candi. Alasannya sama sih, karena Klaten coba menyebutkan dengan ikan dan properti yang ada seperti motor, sepeda, televisi, dan juga Candi Merak, Candi Sasyuan, selain dijuluki dengan Candi Siwa, Candi Untayono, Candi Pelausan, Candi Sewu, Candi Lumbung, dan juga Candi Gana. Disclaimer, aku mau kasih fun fact dulu sih, kalau sebenarnya Candi Merak itu nggak sebesar itu loh Besti. Mungkin seukuran pintu rumah kita, tapi dikali 2 kali ya. Oke, yuk kita kenal lebih dekat tentang Candi Pelausan. Candi Pelausan merupakan kompleks candi budaya yang terletak di Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Dulunya, candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi saat masa pemerintahan Rakyat Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Candi ini memiliki relief dan ukiran khas Jawa kuno yang mencerminkan kemakmuran budaya Mataram kuno nih, Bes. Selain candi dan mata air, Klaten punya apa sih? Di Klaten terdapat makam Sunan Pandenaran yang terletak di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Makam ini sebagai pusat spiritual dan banyak peziarah yang datang dari berbagai daerah. Makam ini menunjukkan bahwa Klaten juga memiliki jejak dakwah Islam yang kuat. Lalu ada pabrik gula, salah satu tempat yang memiliki nilai historis tinggi di Kabupaten Klaten. Pabrik gula yang sudah tidak aktif sejak 2017 ini sekarang masih dimanfaatkan menjadi kawasan agrowisata berbasis edukasi dan rekreasi. Klaten mempunyai 2 pabrik gula yang berlokasi di Ceper dan Gondang. Selanjutnya ada lurik prasojo, kain tradisional yang diproduksi di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Kain lurik ini dibuat dengan menggunakan alat tenun tradisional dan biasanya dipakai dalam berbagai upacara adat serta kegiatan sehari-hari masyarakat Jawa. Selain memiliki nilai estetika, kain lurik juga memiliki makna simbolis yang mencerminkan kesederhanaan dan keterikatan dengan alam. Kemudian ada gerabah bayat, salah satu warisan leluhur yang berpusat di Desa Malikan. Pembuatan gerabah bayat ini terbilang unik karena menggunakan teknik putaran miring di meja pembuatnya, tidak menggunakan putaran lurus seperti pembuatan gerabah pada umumnya. Meja putar ini biasa disebut perbot berbentuk miring dan hanya ada di Bayat. Kemudian, Klaten juga punya tari loh. Yang pertama adalah tari luyung. Tari luyung menggambarkan kisah remaja putri yang sedang berlatih menenun dan memainkan payung hias. Yang kedua ada tari rorongangsu. Tari rorongangsu ini menggambarkan orang yang mencari air dengan menggunakan penting. Tari ini terinspirasi dari banyaknya umbul atau sumber air di Kabupaten Klaten. Selanjutnya ada seni wayang topeng dalang. Seni ini menampilkan seorang dalang yang memerankan berbagai tokoh dalam adegan topeng, menari, serta menabuh gamelan secara bersamaan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian makanan yang ada di Klaten dan mungkin terkenal. Yang pertama, teman-teman bagian pasti sudah tahu ada yang namanya sop ayam Pak Min Klaten. Jadi sop ayam Pak Min Klaten itu bukan makanan tradisional tetapi menjadi salah satu bukti bahwa makanan ini menjadi identitas daerah daripada Klaten. Dulunya itu pedagangnya itu
saat zaman penjajahan Belanda itu berjalan dengan dipikul teman-teman dan keliling. Namun setelahnya 10 tahun berlalu, akhirnya ia bisa membuka warung makan. Lalu yang kedua itu ada soto garing. Nah teman-teman tahu soto kan? Soto biasa kan berkuah. Kalau tori itu sotonya nggak pakai kuah teman-teman, sesuai dengan namanya. Jadi konon katanya penjualnya itu dulu punya anak yang sulit untuk makan. Jadinya ia berinovasi untuk membuat soto tanpa kuah. Di versi yang lain, ini tuh karena permintaan konsumen dan juga inovasi pembeli. Jadinya antara supply and demand atau permintaan dan penawarnya itu tercukupi sehingga terjadilah soto garing. Yang ketiga itu ada tumpang leto atau kudangan leto. Kudangan sendiri artinya adalah sayur-sayuran yang direbus, dan leto adalah kuah atau bumbunya yang berasal dari tempe yang sudah agak busuk. Sayurannya itu apa aja sih? Ada bayam, kangkung, terus ada nangka, kadang juga jantung pisang, terus ada kecambah atau toge atau itu yang mau jadi kacang hijau loh teman-teman. Nah itu nanti disiram dengan kuah leto, itu namanya. Itu arti dari kudangan leto. Lalu yang selanjutnya adalah kepelan. Kepelan ini semacam cemilan yang terbuat dari tepung terigu yang membuatnya itu dengan cara dikepal atau dikepal menggunakan tangan. Jadilah namanya kepelan. Ini berasal dari Klaten. Terus yang kelima ada dawet bayat. Bedanya apa sih sama dawet yang lain? Kalau dawet bayat itu cendolnya terbuat dari tepung pati. Kalau dawet lain itu cendolnya dari tepung beras. Nah, selain kuliner-kuliner tadi, di Klaten juga ada tradisi yang masih lestari sampai sekarang. Yang pertama ada Yakawiyu yang diadakan di Jatinangor, Klaten setiap bulan Sapar. Ciri khas Yakawiyu adalah penyebaran kue apem kepada ribuan warga yang saling memperebutkannya. Yang kedua ada tradisi Syawalan Bukit Sidoguro, merupakan tradisi yang diadakan pada hari ke-7 bulan Syawal. Tradisi ini dilakukan dengan melakukan kirap gunungan ketupat dari pintu masuk Bukit Sidoguro. Tradisi yang ketiga ada Bersih Sendang Sinongko, diadakan di Desa Pokak, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Disertai dengan penyembelihan puluhan ekor kambing. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Klaten sebagai wujud syukur atas hasil panen dan keberlangsungan mata air Sendang Sinongko yang menjadi sumber kehidupan desa.